Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otnil, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait proyek mata kuliah mekatronika semester ini, di mana kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa, yang itu yang pertama ada Afif Maulana Fikri, NRP 165, kemudian yang kedua Jeffrey Antoni Simanjuntak, NRP 190, yang ketiga ada Kibar Rohmanianto, NRP 138, dan saya sendiri, Vanotnian, NRP 147. Nah, untuk topik dan juga judul dari proyek mekatronika kelompok kami itu alat pendeteksi kebakaran dan karbon monoksida di dalam kabin mobil menggunakan Arduino. Ada pun latar belakang yang kami teliti dari proyek kami ini, berangkat dari banyaknya kasus ketika ada pengemudi yang lelah saat menyetir jarak jauh, mereka seringkali lupa untuk membuka kaca jendelanya karena mereka bertujuan untuk beristirahat sejenak, tetapi ya mungkin ternyata malapetaka terjadi gitu. Jadi istirahatnya itu lama dan gas karbon monoksidanya tuh menumpuk di dalam kabin mobil yang menyebabkan pengemudi bisa keracunan dan bisa menyebabkan juga meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kasus ini, kelompok kami membuat suatu proyek alat sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, sensor yang dibawa oleh kelompok kami itu untuk sensor gas karbon monoksidanya itu menggunakan sensor MQ7, di mana sensor ini akan mendeteksi kadar dari gas karbon monoksida tersebut sesuai set point yang sudah kami set, yaitu 35 ppm, yang dimana ketika melebihi set point yang kami set, maka buzzer akan memberikan peringatan dan juga LED akan menyala, kemudian LCD pun akan menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan di dalam kabin. Kemudian yang kedua, yaitu kami menggunakan sensor MQ2. MQ2 ini berfungsi untuk mendeteksi asap ketika terjadi kebakaran di dalam mobil. Kurang lebih prinsip kerjanya sama. Sensor ini akan memberikan tanda dan buzzer juga akan memberikan peringatan ketika kandungan asap di dalam mobil itu sudah melebihi set point yang kami set. Kurang lebih 5 ppm untuk asap. Mungkin bisa next. Oke. Untuk tujuannya dari proyek yang kami rancang ini ada 4. Yang pertama itu membuat sebuah alat pendeteksi gas karbon monoksida di dalam mobil. Kemudian yang kedua itu mengaplikasikan sensor MQ7 sebagai pendeteksi gas karbon monoksida pada mobil yang akan mengeluarkan output berupa lampu LED yang menyala, buzzer yang berbunyi, tulisan pada LCD, dan servo yang berputar 180 derajat untuk membuka jendela. Jadi sedikit saya jelaskan juga tadi, ada yang terlewat. Nah, tindak lanjut dari sensor MQ7 itu ketika memberikan peringatan buzzer dan sudah melebihi set point kadar dari gas karbon monoksidanya, nanti servonya itu akan membuka jendela dari mobil itu tersebut. Harapannya gas karbon monoksida yang berlebih di dalam kabin mobil itu dapat terbuang secara otomatis ketika pengemudi tertidur cukup lama. Kemudian ada tujuan yang ketiga, yaitu membuat alat mendeteksi asap di dalam mobil. Dan yang keempat itu mengaplikasikan sensor MQ2 sebagai pendeteksi asap pada mobil yang akan mengeluarkan output berupa lampu LED yang menyala, buzzer yang berbunyi, dan juga tulisan pada LCD. Kelompok kami juga telah melakukan studi literatur dalam proses perancangan dari proyek ini. Yang pertama, kami mengambil sumber dari penelitian Sigit Pambudi, Cut Awaliyah, dan M. Iqbal Suryanya di tahun 2014. Mereka dari program studi Diploma 3 Teknik Komputer FMIPA Universitas Pakuan, yang berjudul Sistem Alat Pengukur Polutan Karbon Monoksida Berbasis Single Node Sensor. Alat tersebut akan dapat mendeteksi polusi yang disebabkan oleh pencemaran udara dengan rentang standar pencemaran udara, yaitu apabila 0-50 ppm dinyatakan baik, apabila 51-100 ppm dinyatakan sedang, dan 101-199 ppm dinyatakan tidak sehat, menggunakan sensor DT-MQ7 sebagai sensor polutan, gas karbon monoksida, dan microcontroller ATM328 Arduino Uno
sebagai otak dari rangkaian yang kemudian memproses data lalu ditampilkan hasilnya melalui LCD. Kemudian untuk referensi yang kedua, itu dari penelitian Alfriandi Romadoni, yaitu dari program studi ilmu komputer FMIPA Unpad Bogor yang berjudul Prototype Alarm Pendeteksi Kapasitas Oksigen Medis Digital. Perancangan alat ini akan bekerja setelah mendapatkan input dari sensor MQ7, kurang lebih sama dengan referensi yang sebelumnya, berupa kadar gas dan meneruskannya ke microcontroller Arduino. Kemudian microcontroller akan memberi inputan untuk menampilkan pada LCD, LED, dan buzzer sebagai penanda alarm, dan LCD akan menampilkan pesan bahwa gas sudah habis. Kemudian dalam penentuan set point, kami juga melakukan studi literatur, di mana ambang batas pencemaran udara itu untuk gas karbon monoksida itu 35 ppm. Oleh karena itu, kelompok kami juga memberikan set point 35 ppm, di mana ketika kadar karbon monoksidanya melebihi set point yang kami set, maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, buzzer akan memberikan peringatan, kemudian kaca akan terbuka secara otomatis. Kemudian yang kedua itu sensor dari kebakaran, di mana ini bekerja dengan cara mendeteksi asap. Kurang lebih kami set untuk set point-nya itu 5 ppm. Mungkin untuk dasar teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kibar. Baik, selanjutnya itu dasar teori. Dalam dasar teori ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada komponen yang dibutuhkan, yang kedua ada software yang dibutuhkan, yaitu berupa Arduino Uno dan software MATLAB. Lanjut. Komponen yang dibutuhkan ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno merupakan sebuah board microcontroller yang dikontrol penuh oleh Atmega 328. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input maupun output. 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, sebuah isolator kristal 16 MHz, sebuah konektor USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller. Mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB, atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC DC, atau menggunakan baterai untuk memulainya. Dalam hal ini kelompok kami menggunakan kabel USB yang terhubung ke laptop atau komputer. Lanjut. Selanjutnya ada sensor MQ7. Sensor MQ7 adalah sensor untuk mendeteksi kadar CO dalam ruangan atau dalam proyek kami yang kami asumsikan dalam suatu mobil, kabin mobil. Sensor ini akan menghitung kadar gas dalam udara, kemudian memberikan keluaran berupa tegangan yang kemudian dibaca oleh microcontroller yang kami gunakan, yaitu Arduino Uno. Lanjut. Kemudian ada sensor MQ2. Sensor MQ2 ini berfungsi untuk mendeteksi asap yang ada di dalam kabin yang nantinya akan mengindikasikan terjadinya suatu kebakaran. Lanjut. Kemudian adalah kabel jumper untuk menghubungkan beberapa board. Lanjut. Lalu ada breadboard, ya dikenal dengan nama papan project. Papan ini memiliki susunan seri maupun paralel yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik tanpa harus melakukan penyolderan terlebih dahulu. Lanjut. Lalu ada buzzer alarm 3-12 volt DC. Buzzer alarm akan berbunyi ketika set point telah terlampaui. Lanjut. Lalu ada LCD yang berfungsi untuk menampilkan informasi terkait dengan misalnya buzzer 1 berbunyi dan LED 1 berbunyi, nanti akan ada keterangannya yang tertulis di LED ini. Lanjut. Lalu ada kabel USB yang berfungsi untuk menghubungkan energi listrik dari mobil ke perangkat Arduino, ataupun dalam percobaan ini kelompok kami menggunakan arus listrik dari laptop.
Kalau ada lampu LED 5 mm yang akan menyala ketika set point terlampaui. Kemudian ada modul sensor suhu LM35 untuk mendeteksi suhu yang ada di dalam kabin. Dan kemudian ada micro servo SD90 yang akan berputar 180 derajat untuk membuka jendela ketika kadar CO yang terdeteksi oleh sensor MK7 telah melampaui set point. Lanjut. Berikut ini akan saya jelaskan flowchart dari rangkaian elektronik sensor kami. Yang pertama, kita menggunakan sensor MK2 untuk mendeteksi asap, kemudian ada sensor MK7 untuk mendeteksi gas CO, ada sensor LM35 untuk mendeteksi suhu, dan servo dalam posisi 0 derajat atau belum digerakkan sama sekali. Dalam ini akan terbagi menjadi dua, yaitu yang kiri ini yaitu hasil pembacaan sensor MK2 dan LM35 akan ditampilkan pada monitor. Sensor LM35 akan lanjut atau yes bila mana suhunya di atas 50 derajat Celcius, dan untuk sensor MK2 akan yes apabila suhunya di atas apabila kandungan asap di atas 5 ppm sebagai set point-nya. Kemudian setelah yes, maka buzzer 1 akan menyala dan LED 1 akan menyala yang mengindikasikan bahwasanya di dalam mobil terdapat asap yang dapat diasumsikan telah terjadi kebakaran. Kemudian untuk yang kanan yaitu hasil pembacaan sensor MK7 ditampilkan pada monitor. Ya, sensor MK7 ini set point-nya yaitu 35 ppm yang mendeteksi kadar CO dalam kabin mobil. Apabila dia yes, maka buzzer 2 akan menyala dan LED 2 akan menyala untuk memberikan peringatan. Lalu servo akan berputar 180 derajat untuk membuka jendela sehingga pengemudi yang ada di dalamnya tidak terjadi keracunan. Lanjut. Lanjut. Ya, selanjutnya untuk mekanisme dari alat ini. Mekanisme dari alat ini terdiri atas 3 alat sensor yang berbeda, yaitu MK2 untuk membaca sensor asap, MK7 untuk membaca sensor karbon monoksida, dan sensor suhu LM35. Lalu ada microcontroller Arduino Uno dan aktuator berupa 2 buah lampu LED, 2 buzzer, dan servo yang nantinya akan berbunyi ketika kadar CO2 atau karbon monoksida sudah melampaui set point. Apabila sensor suhu dan MK2 sudah telah melampaui batas set point, yaitu untuk MK2 ada 5 ppm, maka LED 1 dan buzzer 1 akan menyala. Buzzer 1 mempunyai bunyi yang lebih keras dibandingkan dengan buzzer 2, dan LED 1 yang lebih menyala, guna menandakan bahwa ada indikasi kebakaran dalam kabin mobil, dan pengguna diharuskan keluar dari mobil secepatnya. Untuk MK7, di mana di atas 35 ppm tercapai, maka buzzer 2 dan LED 2 akan menyala, lalu servo akan berputar 180 derajat untuk membuka jendela, sehingga oksigen bisa masuk dan gas CO2 yang tertumpuk dalam kabin mobil dapat keluar. Next. Ya, selanjutnya ini adalah rangkaian dari elektronika dari alat kami. Kami menggambarnya menggunakan aplikasi freezing. Saya akan menjelaskannya berdasarkan arah diagram jam, dimulai dari komponen Arduino. Kemudian di atas itu adalah buzzer pertama dan LED pertama. Selanjutnya itu adalah LED kedua dan juga buzzer kedua. Selanjutnya itu adalah servo. Yang di bawah itu adalah sensor MK7 dan selanjutnya adalah LCD. Kemudian ada sensor suhu LM35 dan sensor MK2. Jadi susunannya untuk bagian LCD mempunyai 4 buah kabel jumper, 2 buah kabel digabungkan ke satu positif dan negatif, sedangkan dua kabel jumper lain dihubungkan ke pin SDA dan SCL. Selanjutnya untuk sensor pada MK2 mempunyai 3 kabel jumper, 2 kabel jumper utama dihubungkan ke satu positif dan negatif, sedangkan kabel jumper yang satunya dihubungkan ke analog pin nomor 2. Untuk sensor suhu LM35 punya 3 kabel jumper,
yaitu dua dihubungkan ke catu positif dan negatif, sedangkan satu kabel jumper dihubungkan ke analog pin nomor A1. Untuk sensor MQ7 mempunyai 3 kabel jumper, 2 kabel jumper utama dihubungkan ke catu positif dan negatif, sedangkan satu kabel jumper lainnya dihubungkan ke analog pin nomor A0. Untuk servo mempunyai 3 buah kabel jumper, 2 kabel jumper utama dihubungkan ke catu positif dan negatif, sedangkan satu kabel jumper lainnya dihubungkan ke pin nomor 2. Untuk pada buzzer kedua mempunyai 2 buah kabel jumper. Kabel jumper pertama dihubungkan ke catu negatif dan satu lagi dihubungkan ke pin nomor 4. Sedangkan untuk LED mempunyai 2 buah kabel jumper. Kabel jumper yang pertama dihubungkan ke catu daya negatif dan satu lagi dihubungkan ke pin nomor 8. Untuk LED yang pertama mempunyai 2 buah kabel jumper. Kabel jumper yang pertama dihubungkan ke catu daya negatif dan satu buah kabel jumper lagi dihubungkan ke pin nomor 12. Untuk buzzer yang pertama mempunyai 2 buah kabel jumper. Kabel jumper yang pertama ke catu daya negatif dan satu kabel jumper lagi dihubungkan ke pin nomor 7. Oke, next. Selanjutnya, ini adalah gambar dari alat kami yang kami buat. Berdasarkan arah penduduknya dari kiri bawah, itu adalah sensor MQ2. Di sebelahnya, tepat di sebelahnya itu adalah sensor suhu LM35. Di sebelahnya ini adalah LCD yang akan menampilkan hasil dari pengukuran sensor MQ2, suhu, dan juga sensor MQ7. Tepat di sebelahnya lagi itu adalah sensor MQ7. Di atasnya yang paling kiri itu adalah buzzer pertama, dan tepat di sebelahnya itu adalah LED pertama. Selanjutnya yang samping itu adalah buzzer nomor 2, dan tepat di sebelahnya LED berwarna merah adalah LED nomor 2. Kemudian di bagian samping terdapat implementasi dari sebuah kabin mobil dan juga sebuah jendela mobil. Catatan tambahan, servo yang kami gunakan terletak persis di belakang kabin mobil ini, sehingga tidak dapat kami tunjukkan lewat foto ini. Tapi dapat kami tunjukkan bahwasanya ada sebuah kabel servo yang terhubung kepada servo tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya kami akan menunjukkan video demo dari proyek kami. Halo, Re. Halo, Re. Jadi di sini aku mau ngejelasin proyek Megatro dari kelompok 5-ku dengan dosen Pak Ari Kurniawan. Bisa kita lihat di sini saya analogikan sebagai kabin mobil yang nanti servo di belakang sini akan membuka jendela. Lalu di sini ada kompartemen kami. Bisa kita lihat di sini adalah sensor MQ7 yang akan membaca gas CO, di mana kami set point di atas 35 ppm. Apabila di atas 35 ppm, maka bisa kita lihat di sini buzzer 1 dan juga LED 1 akan menyala. Lalu bisa kita di sini ada sensor suhu LM35 dan juga sensor asap MQ2, yang dimana apabila kami men-set point sensor suhu ini 50 derajat Celcius, dan untuk sensor asap ini 5 ppm. Apabila keduanya sudah melebihi set point, maka buzzer 1 dan LED 1 di sini akan menyala. Yang akan menandakan bahwa ada indikasi terjadinya sebuah kebakaran di dalam kabin mobil yang mengharuskan untuk segera keluar. Sementara untuk MQ7 itu hanya mengindikasikan bahwa gas CO sudah berlebih di dalam mobil, yang dimana gas CO akan berbahaya, maka kabin mobil akan terbuka sehingga aliran udara oksigen bisa masuk ke dalam mobil dan gas CO di dalam mobil bisa keluar. Dan di sini adalah LCD 16x2 kami yang sudah membaca. Di sini bisa kita lihat. Karena kami di ruangan ber-AC, suhunya mungkin agak dingin, 18 derajat, smoke-nya cuma 0,02 ppm saja, dan gas CO-nya hanya sekitar 4,19 ppm saja. Lalu di sini ada codingan kami. Untuk membuktikan bahwa alat kami benar-benar bekerja dengan baik, mungkin set point kami terlalu tinggi di ruangan seperti ini. Oleh karena itu, kami akan membuktikan bahwa alat kami benar-benar bekerja dengan mengubah set point-nya. Seperti contoh untuk suhu, kami ubah ke 1 derajat Celcius. Dan untuk smoke di sini bukan 5 ppm tetapi 0,01 ppm.
yang karena memang sangat amat kecil karena tidak ada asap sama sekali di sini. Oke, akan kami upload. Oke, bisa kita lihat di sini buzzer 1 juga menyala, LED 1 juga menyala, tapi servo tidak terbuka karena di sini mengindikasikan bahwa terdapat sebuah asap kebakaran di dalam mobil dan kita harus benar-benar keluar dari mobil. Tidak boleh berlama-lama di dalam mobil. Oke, akan saya ubah kembali. Di sini menjadi yang awal yaitu 5 ppm dan suhunya di sini kembali ke awal yaitu 50 derajat Celcius untuk set pointnya. Oke, sudah done uploading. Bisa kita lihat di sini sudah mati ya dan tetap membaca LCD-nya dan servo tetap kembali seperti semula. Lalu kami akan coba untuk sensor MQ7 yang dimana memang kami set pointnya tinggi 35 ppm karena menurut internet emang 35 ppm itu yang berbahaya kondisinya. Akan kami ubah ke 1 ppm saja agar membuktikan bahwa kami benar-benar bekerja dengan baik. Sedang mengupload di sini. Nah, kita tunggu. Nah, benar sekali di sini langsung buzzer 2 dan LED 2 langsung menyala dan maksudnya analogi kabin yaitu kaca kami sudah terbuka oleh servo. Oke, karena sudah terbukti maka akan kami kembalikan ke awal yaitu ke 35 ppm lagi. Akan kami upload. Oke, bisa kita lihat di sini buzzer dan juga LED sudah kembali ke awal dan juga servo juga kembali ke awal yaitu menutup jendela kabin mobil kembali. Oke, itu sekian. Kemudian selanjutnya yaitu video penjelasan dari MATLAB kelompok kami dan analisa hasilnya. Oke guys, di sini video lanjutan ini aku ingin ngejelasin mohon maaf ada ayam jago ya. Di program kami ingin mencoba plot grafik yang telah dibaca oleh MQ2 dan MQ7 di sini. Kami ingin membuktikan bahwa sensor-sensor kami bekerja dengan baik. Di sini, namun karena kami belum mendapatkan pengkalibrasian seperti yang kami tetapkan di coding IDE kami sebelumnya, jadinya kami hanya bisa membuat read voltage-nya saja. Jadi cuma bisa membaca voltasenya saja yang ada di pin A0 dan pin A2. Di mana A0 itu sendiri adalah MQ7 dan A2 itu adalah MQ2. Oke, akan kami run di sini. Nah, bisa kita lihat di sini langsung ada ya grafiknya, plot grafiknya. Saya akan coba besarkan. Nah, di sini ada plot grafiknya. Di sini menunjukkan partikel per million, yaitu tingkat kepekaan partikel per millionnya di sini. Lalu di sini elapsed time-nya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah korek api yang akan saya coba ke MQ2 di sini. Karena memang MQ2 dikhususkan karena memang berarti dia sangat amat peka terhadap gas korek api. Oke, dan dia sudah menyuruh di grafik kembali. Nah, bisa kita lihat memang MQ7 tidak mempunyai kepekaan sama sekali terhadap gas korek api, yang dimana hanya membaca sekitar sedikit saja di sini. Bekerja dengan baik. Mohon maaf bila ada suara ayam dan mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi merupakan video penjelasan dari analisa dan juga MATLAB-nya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Mohon maaf juga dipercepat karena mungkin keterbatasan durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.